Halo guys, hari ini kita berada di Sumba Timur. Kita akan menelisik sebuah kehidupan anak gadis di Sumba Timur, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi penderitaan dan kesukarannya, dan apa yang menjadi cita-citanya. Kita perlu tahu ini guys, supaya selain Sumba Timur yang begitu indah, tetapi kita mau tahu apa yang terjadi pada masyarakat Sumba Timur. Kita akan terhubung dengan seorang bernama Anastasia. Imagine living in a world where you have no idea that a cell phone exists, let alone a computer. There are parts of the world that are not only undiscovered, but populated. Here are some uncontacted tribes that still exist today. Discovering new things about the world by subscribing to our channel Think of Soul. God bless. Dan kiranya kita akan mendapat sesuatu informasi tentang Sumba Timur, terutama untuk anak-anak muda dan bagaimana perjuangan hidup mereka. Kita akan langsung sambungkan dengan Anas. Halo Anas. Halo. Ini sudah terhubung. Coba Anas perkenalkan namamu, kamu dari mana, dan kemudian kamu dari latar belakang, dari anak keberapa. Ya, silakan. Silakan. Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Anastasia Hara Aji. Saya lahir di Sumba Timur. Saya sekarang berumur 18 tahun. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya ada anak kedua dari 7 bersaudara. Saya akan menceritakan betapa sukarnya untuk bisa melanjutkan sekolah di Sumba Timur. Karena kami memang kekurangan dana. Apakah mereka rasa penting itu pendidikan? Artinya bersekolah, apakah anak-anak muda masih minat atau merasa penting untuk bersekolah? Dan hal yang saya paling menyadari adalah betapa pentingnya pendidikan. Memang ada teman-teman yang tidak mengerti dan tidak mau sekolah. Aku rasa ada perjuangan-perjuangan yang kamu hadapi, terutama ketika kamu masuk dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, itu apa yang kau hadapi? Kesukaran atau penderitaannya apa kau hadapi? Dan selain itu juga, betapa kebutuhan untuk makan saja tidak cukup. Dengan membantu orang tua di kebun, maka banyak teman-teman saya sangat bersyukur karena saya bisa menikmati lembaga pendidikan. Terkadang kami di Sumba untuk menempuh lembaga pendidikan itu sangat sulit. Saya secara pribadi, saya menjauh dari orang tua saya ketika saya berumur 5 tahun. Saya turun ke kota, saya tinggal bersama mama tua saya yang membesarkan saya hingga saya SMA sekarang. Saya yang tidak bisa bersekolah. Puji Tuhan, saya bersyukur secara pribadi orang tua saya masih mampu menyekolahkan saya dari bangku SD sampai sekarang saya kelas 3 SMA. Kalau kamu rasa sudah jauh dari orang tua, apa yang kamu akan berikan nanti setelah kamu lulus atau setelah kamu selesai dalam pendidikan bagi orang tuamu? Suatu kebanggaan buat saya, dan saya bercita-cita ingin menjadi bidan, dan saya akan membanggakan kedua orang tua saya yang telah merawat saya dan membesarkan saya hingga saat ini. Walaupun saya anaknya tuh keras kepala, suka melawan sama mama, terus saya orangnya egois,
Tapi saya percaya ketika saya berumur dewasa, maka semuanya itu saya akan rubah, berpikiran kedewasaan, menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya untuk kebanggaan orang tua. Aku rasa kamu luar biasa, kamu punya satu kerinduan untuk menyenangkan atau membanggakan orang tua. Aku ikut bangga. Jadi yang menjadi pergumulan dalam hidup saya itu adalah secara pribadi saya memang dalam hidup saya selalu mengandalkan Tuhan. Terkadang saya lalai, saya melupakan Tuhan, dan ketika saya susah, saya kembali ke jalan Tuhan. Itu yang membuat saya gimana ya? Jadi saya itu jujur ya, secara pribadi saya belum sepenuhnya mengandalkan Tuhan di dalam hidup saya. Yang menjadi pergumulan saya ingin merubah hidup saya ke depannya agar saya lebih percaya kepada Tuhan, lebih mementingkan Tuhan dibandingkan duniawi. Saya ingin supaya hidup saya dibaharui, diubah sama Tuhan, supaya saya menjadi anak Tuhan yang lebih baik, supaya saya ingin belajar lebih tekun mendalami tentang kehidupan bersama Tuhan. Itu yang membuat saya untuk bertekun di dalam iman saya. Jujur, secara pribadi saya belum sepenuhnya dan belum seutuhnya saya serahkan seluruh hidup saya sama Tuhan. Saya hanya minta doa dari saudara semua supaya selalu mendukung saya, mendoakan saya agar saya selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidup saya. Tetapi aku rasa kamu ya mulai hidup sungguh-sungguh mendekatkan diri sama Tuhan. Kamu harus sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, itu hubungannya intim dengan Tuhan. Jadi jangan kamu hanya mengatakan aku ingin dekat, aku ingin berubah, tetapi mulai sekarang kamu mulai berubah, mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Aku rasa betul kalau Anas katakan bahwa ingin mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Karena itu yang utama, seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan dan mulai menjalani hidup langkah demi langkah dalam mengutamakan Tuhan. Segala sesuatu hanya Tuhan dan Tuhan. Guys, selanjutnya kita akan lihat bagaimana Anas berjuang untuk mendapatkan uang saku dan juga uang sekolahnya. Dia bekerja sebagai buruh tani dan dia mendapat upah setiap hari. Dia kerjakan dari pagi hingga sore. Dia bekerja untuk menanam padi, kadang juga untuk menuai padi waktu panen. Jadi kita tonton saja bagaimana perjuangan hidup anak gadis Sumba Timur. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Saya dari Sumba Timur. Jadi kerjaan kami di sini untuk mendapatkan uangnya itu adalah makan gaji, tanam padi, cabut bibit. Nah, di sini keseharian kami anak Sumba Timur. Oke,